Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi function parameter yang ada di Kotlin. Sebelumnya kita udah bahas tentang function, sekarang kita akan bahas tentang function parameter. Saat kita membuat sebuah function, itu kadang-kadang kita membutuhkan data yang dikirim dari luar functionnya. Atau hal ini, data yang dikirim dari luar function itu kita bisa sebut dengan istilah parameter. Jadi parameter itu adalah data yang dikirim dari luar function untuk ya digunakan di dalam functionnya itu sendiri. Nah di Kotlin itu kita bisa menambahkan parameter di function. Jadi kita bisa menambahkan, kalau emang kita butuh data dari luar functionnya, kita bisa menambahkan parameter di functionnya. Nah di Kotlin itu tidak ada batasnya. Jadi teman-teman bisa bikin function yang tidak ada parameternya, atau 1, 2, atau bahkan lebih dari 2, itu bebas. Nah, parameter itu tidaklah wajib ya, jadi yang tadi saya bilang. Jadi nggak harus tuh kalau kita bikin function itu ada parameternya, itu nggak harus. Kita bisa bikin function yang tanpa parameter, yang sebelumnya udah pernah kita praktekkan. Nah, namun jika kita menambahkan parameter di functionnya, maka ketika memanggil function tersebut, maka kita wajib memasukkan data ke dalam parameternya. Jadi kalau kita bikin function yang ada parameternya, itu kita wajib memasukkan parameternya. Kalau kita nggak memasukkan data di dalam parameternya, itu otomatis error. Nah oke, contohnya. Ini cara pembuatan parameter di function. Jadi contohnya saya punya function say hello. Nah kalau kita mau menambahkan parameter, itu kita bisa menyebutkan nama parameternya di sini, tanpa ada embel-embel val atau var ya. Nah, by default saat kita bikin parameter di sini, ini dia val. Jadi tidak bisa kita di dalam functionnya ini diubah-ubah. Value parameternya itu nggak bisa. Jadi kalau first name, titik 2, tipe datanya misalnya string. Nah, kalau misalnya lebih dari 1, kita bisa pakai koma. Selanjutnya di sini parameter yang kedua namanya, titik 2, tipe datanya apa. Bebas ya tipe datanya, nggak harus string, pokoknya bebas tipe data apapun. Nah, selanjutnya ya udah di dalam blok ini kita bisa mengakses si first name dan juga last name di sini. Contohnya saya print hello first name dan last name. Nah, sekarang karena si say hello function ini sudah ada 2 parameter, maka saya wajib memasukkan 2 parameternya. Jadi nggak boleh enggak. Jadi wajib memasukkan datanya. Nah, contohnya di sini say hello, terus parameter pertama saya masukkan echo, koma ya, untuk selanjutnya parameter keduanya saya masukkan Kennedy. Nah, untuk lebih jelas kita langsung coba. Kita buat di sini file baru namanya function parameter. Oke, kita bikin main. Namanya adalah fun say hello. Kita bikin satu parameter dulu aja, misalnya name gitu ya. Lalu di sini string. Nah, seperti ini. Ups, sorry. Nah, selanjutnya kita tinggal cek atau print aja langsung lah. Hello name. Langsung bisa dapat. Nah, kalau di sini kita ngeyel, kita ngerubah name sama dengan echo, ini nggak bisa kita lihat. Jadi, dia by default parameter itu val. Kita nggak bisa jadiin var, itu nggak bisa. Pokoknya parameter itu udah pasti val. Jadi kita nggak bisa di tengah jalan di dalam blok functionnya itu kita mau ngubah si nama si parameter ini, itu nggak bisa. Nah selanjutnya kalau kita mau manggilnya, berarti manggil functionnya menggunakan say hello. Di sini misalnya echo. Kedua misalnya saya panggil lagi Budi, ketiga Joko. Nah jadi kalau saya running hasilnya, yang pertama keluar hello Eko, yang kedua hello Budi, dan yang ketiga hello Joko. Jadi sekarang lebih dinamis si function yang kita buat. Kenapa? Karena kita bisa menambahkan parameter di dalam si functionnya ini. Dia lebih menarik ya. Jadi nggak statik kayak tadi. Nah, atau kita bisa menambahkan lebih dari satu parameter. Contohnya, ini saya ganti menjadi first name. Berarti ini harus first name juga. Nah, selanjutnya saya tambahkan last name. Hanya saja misal saja last name-nya saya tipe datanya string juga, tapi boleh null. Nah, saya pakai tanda tanya seperti ini. Nah, ini misalnya boleh null ya.
Nah, kalau boleh nol artinya bukan berarti di sini kita nggak perlu boleh tidak memasukkan data, nggak, tetap bisa memasukkan data. Tapi kita bisa masukkan datanya dengan tipe data nol. Nah, di sini misalnya saya cek kalau last name-nya sama dengan nol, maka saya print-nya first name doang. Else saya print hello first name last name. First name, last name. Nah, seperti ini. Nah, di sini misalnya saya hello Eko Kurniawan. Di sini nggak ada, misalnya nggak ada nama belakangnya. Di sini juga misalnya Nugraha, seperti ini. Jadi walaupun di sini parameternya boleh 0, berarti bukan berarti di sini saya bisa hilangin gitu aja ya, nggak. Tapi maksudnya bisa dimasukkan 0. Nah, oke. Sekarang kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini. Yang pertama hello Eko Kurniawan, yang kedua hello Budi, yang ketiga hello Joko Nugraha. Jadi seperti inilah kegunaan dari si function parameter. Jadi dengan menambahkan function parameter, function kita bisa lebih dynamic. Kenapa? Karena datanya bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang dikirimkan ketika kita memanggil si functionnya. Next, kita akan bahas tentang function default argument.